Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Wanita Menghilang Alat Vital, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dua lelaki itu melayangkan tendangannya hingga tubuh Siti terpental, sedangkan dua remaja tadi hanya berdiri dengan tubuh gemetaran. "Kalian pergi dari sini!" teriak Siti. Dua remaja itu langsung kabur meninggalkan Siti yang tengah mencoba bangkit walau harus menahan rasa sakit. Dua lelaki itu langsung menangkap Siti, tetapi dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil membuat kedua lelaki bertubuh tinggi besar itu kembali terguling. Tanpa berlama-lama, ia mencoba untuk kabur. Namun, dua lelaki tadi langsung bangkit dan mengejar Siti yang masih berada di gerbang. Sedangkan dua remaja tadi telah jauh meninggalkannya. Dua lelaki tadi berhasil kembali menangkap Siti. Namun tiba-tiba, sebuah mobil hitam melaju ke arah rumah itu. Seorang lelaki tampan bak aktor Hollywood keluar dari mobil bersama dua remaja tadi. "Lepaskan wanita itu!" teriak lelaki tampan yang mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Belum sempat dua penjahat itu mengatakan sesuatu, tiba-tiba lelaki itu melayangkan tendangannya hingga Siti terlepas. Tiba-tiba lelaki itu menghentakkan kakinya ke tanah. Ajaibnya, dua penjahat itu langsung berlari terbirit-birit masuk kembali ke villa besar itu. "Hei, ilmu apa yang kamu miliki hingga mereka langsung ketakutan hanya dengan sekali menghentakkan kaki ke tanah?" tanya Siti. "Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat, masuk ke mobil," ucap lelaki itu. Siti mengangguk, lalu duduk di depan bersama lelaki itu. Sedangkan dua remaja tadi duduk di belakang. "Terima kasih karena sudah menolong kami. Tapi bagaimana Anda bisa tahu kalau kami disekap di sana?" tanya Siti saat lelaki tadi tengah melajukan mobilnya. "Perkenalkan, gue Brian. Gak usah terlalu formal sama gue, karena sepertinya kita seumuran," ucap lelaki itu. "Gue Siti. Lo belum jawab pertanyaan gue. Gue punya villa di sekitar sini. Tadi saat gue melintas, gue gak sengaja bertemu dua gadis di belakang," ucapnya sambil melirik dua remaja yang masih ketakutan. Tampaknya mereka mengalami trauma. "Kalian gak kenapa-napa kan?" tanya Siti. Keduanya hanya tertunduk lesu. "Apa penjahat itu sudah melakukan hal yang macam-macam pada kalian?" tanya Siti. Kedua gadis itu langsung menangis histeris saat mengingat kejadian tragis yang telah menimpa mereka sehari sebelum Siti datang. "Kalian tenang ya, kalian semua sudah selamat." Lelaki itu mencoba menenangkan mereka. Siti meraih ponsel yang ia rampas dari penjahat tadi, lalu segera menekan nomor ponsel suaminya. "Halo, ini siapa ya?" tanya Yuda. "Mas, ini aku Siti." "Kamu kemana saja? Mas khawatir banget. Aku diculik, tapi aku berhasil kabur." Tiba-tiba lelaki itu melajukan mobilnya lebih kencang hingga ponsel Siti terpental. Saat ia mencoba meraihnya, tiba-tiba ponsel itu telah mati karena baterainya habis. "Lo ada charger?" tanya Siti. "Sudahlah, tak perlu menelpon siapapun. Gue akan segera mengantar lo pulang kok," ucap lelaki itu. Siti mengangguk dan kembali duduk tenang. "Tadi lo nelpon siapa?" tanya Brian.
suami gue. Brian tampak kecewa saat mendengar bahwa Siti telah memiliki suami. Namun ia mencoba untuk kembali tenang. Gue harus kembali menelpon suami gue biar dia gak khawatir, ucap Siti. Brian menunjuk ponselnya. Lalu Siti meraih ponsel tersebut, sementara Brian masih fokus menyetir karena jarak daerah itu lumayan jauh ke kota tempat mereka tinggal. Siti kembali menelpon Yuda dan bilang bahwa dirinya akan segera pulang. Sherlock alamat di sana, Mas akan menjemputmu, ucap Yuda. Ini daerah apa? Biar suami gue jemput ke sini, ucap Siti. Tak perlu, takutnya dia malah nyasar. Soalnya gue bakal cepatnya nganterin kalian pulang sampai rumah, ucap Brian sambil merebut ponselnya dari tangan Siti. Walau merasa aneh dengan gelagat lelaki tersebut, tetapi Siti mencoba menurut. Setelah itu, Brian menanyakan alamat lengkap tempat tinggal Siti, lalu menyuruhnya untuk kembali diam. Sekitar 2 jam berlalu. Akhirnya mereka telah tiba di perumahan tempat tinggal Siti. Kalian berdua tinggal di mana? Tanya Brian. Perumahan Cermai, sahut mereka berdua. Mereka berdua tinggal di perumahan ini, Siti menyahut. Lalu, setelah itu, Brian mengantar Siti dan kedua remaja itu hingga depan rumah masing-masing. Setelah itu, ia buru-buru pergi tanpa mengatakan apapun. Yuda dan Randy langsung menghambur ke arah Siti yang baru saja tiba dengan wajah cemas. Apa yang terjadi? Tanya Yuda. Siti lalu menceritakan semuanya, bahkan tindakan yang kembali memutilasi barang pusaka penjahat itu. Setelah itu, mereka semua ditemani Bu Suhaiti, juga Desi dan Lisna selaku korban langsung melaporkan penyekapan itu kepada polisi. Lalu para polisi mengerahkan para anggotanya untuk menyerbu villa tempat mereka disekap. Siti ditemani Yuda juga Desi dan Lisna turut serta untuk menunjukkan villa tersebut. Namun anehnya, villa itu telah kosong. Bahkan lelaki yang alat vitalnya dimutilasi oleh Siti pun telah raib. Villa itu tampak rapi dan bersih, seolah tak pernah ada bekas perkelahian ataupun. Hingga semua orang tampak bingung dengan apa yang terjadi. Polisi tak melanjutkan kasus tersebut karena Siti, Desi dan Lisna tak bisa membuktikan kesaksian mereka. Semua itu membuat Desi dan Lisna kembali histeris saat mengingat bahwa kedua remaja itu telah berhasil dimangsa oleh seorang pria hidung belang. Siti menatap tajam 2 gadis yang tengah menangis meraung-raung. Ingatannya tentang pelecehan seksual yang ia alami di masa lalu kembali terbayang dalam ingatannya. Akankah Siti kembali melakukan aksinya untuk menumpas para hidung belang? Terlebih para pelaku yang telah menculik dan menjual 2 gadis itu. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani melewati jalan di samping kebun terbengkalai tersebut. Selain itu, Desi dan Lisna masih trauma dengan apa yang mereka alami, sehingga mereka tak mau bertemu dengan siapapun. Siti langsung menemui kedua gadis itu, lalu memberi mereka semangat. Selain itu juga, ia menawarkan untuk mengajari mereka ilmu bela diri. Saya juga pernah mengalami kejadian tragis seperti yang kalian alami, tapi kita semua harus bangkit dan jangan putus asa, ucap Siti. Perlahan, kedua gadis itu kembali memiliki semangat tinggi melanjutkan hidup. Setiap hari mereka mendatangi rumah Siti untuk belajar bela diri. Tak hanya 2 gadis itu, hampir semua gadis yang tinggal di perumahan itu datang dan mendaftar untuk diajarkan ilmu bela diri. Bahkan para orang tua tak segan-segan mengeluarkan biaya tertentu agar Siti mau menerima anak-anak mereka sebagai muridnya. Siti menerima semua tawaran tersebut. Lalu sejak itu, ia menjadi pelatih bela diri di perumahan tersebut. Diam-diam, seorang lelaki memperhatikan semua gerak-gerik Siti. Bahkan ia selalu mengikuti kemanapun Siti pergi untuk memantau semua aktivitasnya. Suatu hari, saat Siti hendak pergi ke supermarket, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya
Dua orang lelaki berpakaian serba hitam keluar dari mobil, lalu membekapnya dengan obat bius, lalu memasukkannya ke mobil. Beberapa menit kemudian, ia sadar, tetapi ia langsung terkejut karena mendapati dirinya tengah berada di dalam mobil dengan keadaan mulut disumpal kain dan kedua tangan juga kaki yang terikat. Siti menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tasnya masih ada, karena di dalamnya ada ponsel yang GPS-nya selalu aktif. Ia sengaja selalu mengaktifkan GPS-nya agar Yuda bisa melacak keberadaannya. Namun, rupanya para penculik itu telah mengamankan tasnya lebih dahulu. Bukan hanya dimatikan, tapi dilempari jauh dari mobilnya. Siti mencoba mencari cara agar ia bisa lolos. Lalu tiba-tiba, ia menggedor-gedorkan kepalanya ke kaca mobil, berharap menjadi perhatian bagi para pengendara lain. Namun, tiba-tiba penjahat itu mengacungkan pisau kepadanya. "Berani macam-macam, maka pisau ini akan menari di wajah cantikmu," ancam penjahat itu. Siti mencoba pasrah sambil mencari cara lain untuk kabur. Jantungnya semakin berdegup lebih kencang saat ia lihat mobil yang membawanya semakin melaju menjauhi kota tempat tinggalnya. Mobil Siti semakin membayangkan bahwa dirinya akan kembali disekap seperti beberapa hari lalu. Setelah beberapa jam berlalu, mobil itu berhenti tepat di sebuah villa. Siti menoleh ke arah villa dengan pemandangan sekitar. Tempat itu sangat asing baginya. Entah di manakah ia berada. Kedua penjahat itu langsung mengeluarkan Siti dengan kasar. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Seorang lelaki berwajah tampan bak aktor Hollywood turun dari mobil, lalu melayangkan tendangannya kepada kedua penjahat itu. Terjadilah baku hantam, hingga dua penjahat itu kalah telak dan babak belur. Lelaki berwajah Belanda itu segera melepaskan ikatan tangan dan kaki Siti, lalu mengajaknya masuk mobil. Keduanya menoleh ke arah dua penjahat tadi yang tampak bangkit lalu mengejar mereka dengan mobilnya. Tanpa berlama-lama, lelaki bule itu langsung menyuruh Siti mengenakan seat belt, lalu tancap gas dan melaju seperti kilat. "Dari mana lo tahu kalau gue diculik?" tanya Siti sambil setengah berteriak karena mobil yang ditumpanginya melaju sangat kencang. "Tadi gue lihat lo saat dibekap dan diseret paksa oleh dua penculik itu," sahutnya. Mobil itu terus melaju, tetapi mobil penjahat itu terus mengejar mereka. "Kenapa lo nggak telepon polisi?" tanya Siti. "Kelamaan kalau gue telepon polisi. Penjahat itu keburu jauh bawa lo. Kan bisa telepon polisi. HP gue ketinggalan." Siti mendengus kesal. "Kenapa kita malah terus menjauh dari jalan raya? Kita mau kemana?" tanya Siti saat melihat hamparan kebun teh yang luas di kanan kiri mereka. Ia tampak mulai merasa cemas. "Gue gak tahu kita sekarang di mana. Gue juga lagi nyari jalan." Jalan itu begitu sepi. Tak ada bangunan apapun selain hamparan kebun teh yang luas. Andai saja ada pemetik daun teh, mungkin mereka akan bertanya tentang lokasi itu. "Gue pinjam HP lo," ucap Siti. "Gue kan udah bilang HP gue ketinggalan di apartemen," sautnya dengan santai. "Maksud lo?" Mata Siti tampak terbelalak. "Iya, gue lupa gak bawa HP." Tiba-tiba terlihat mobil penjahat tadi yang nyaris mendekat. Lalu Brian langsung tancap gas dan melesat lebih cepat. "Kan gue udah bilang kita cari kantor polisi." Siti mulai kesal. "Gue gak tahu kita ada di mana. Terus gue juga gak tahu di mana letak kantor polisi." Mereka terus melaju tanpa tujuan, sementara mobil penjahat tadi masih terus mengejar mereka. Rona jingga tampak menghiasi langit, pertanda tidak lama lagi akan maghrib. Siti tampak semakin cemas. Lalu tiba-tiba mereka menoleh ke belakang. Tampaknya para penjahat itu tak lagi mengejar. Brian terus melajukan mobilnya hingga mereka melihat sebuah rumah makan Minang. "Kita makan dulu, gue lapar," ujar Brian. "Kita cari masjid sebentar," ucap Siti. Siti menyadari bahwa dirinya telah bertahun-tahun jauh dari agama sejak tinggal bersama Rere.
Namun sejak menikah dengan Yuda, ia berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. "Bu, apakah di sini ada masjid?" tanya Siti pada pedagang angkringan itu. "Sekitar 10 meter dari sini," sautnya sambil menunjuk ke arah jam 12. Tampak sebuah kubah masjid. Lalu Siti dan Brian melajukan mobilnya menuju masjid tersebut. Brian menunggu di luar. Seumur hidupnya, ia belum pernah menginjakkan kakinya di tempat ibadah umat muslim tersebut. Sementara Siti bergegas menuju tempat mengambil wudhu, lalu segera sholat di tempat perempuan. Setelah selesai sholat, Siti memohon ampunan kepada Allah, juga memohon perlindungan agar ia bisa segera kembali kepada suaminya dengan selamat. "Mbak, boleh pinjam HP?" tanya Siti pada seorang wanita yang baru saja selesai sholat. "Handphone saya lobet," sahutnya. Siti menarik napas dalam-dalam. Di ruangan tersebut hanya ada dirinya bersama wanita itu. Sedangkan di dalam masjid utama ada banyak lelaki yang tengah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. "Ini kota apa ya, Mbak?" tanya Siti. "Ini Kuningan," sahutnya. Siti terkejut, lalu bergegas menemui Brian karena mereka harus pulang sebelum terlalu malam. "Ternyata kita sekarang sedang berada di Kuningan. Ayo cepetan kita pulang," ucap Siti. "Gue lapar banget," saut Brian sambil memegangi perutnya. Akhirnya Siti setuju untuk kembali ke rumah makan Minang tadi. Mereka berdua memesan lalu segera makan. "Gue kira orang bule gak suka makan Padang," ucap Siti. "Tapi makan nasi Padang gak gitu juga sih caranya," sambungnya saat melihat Brian yang memakan nasi Padang menggunakan garpu dan pisau. Brian hanya tersenyum sambil terus melahap makanannya dengan cara yang biasa ia lakukan. "Kalau lo ajarin cara makan sesuai yang biasa lo lakukan, mungkin kita akan semakin kemalaman di sini." Mendengar ucapan Brian, Siti hanya mengangguk, lalu membiarkan Brian makan seperti yang ia mau. "By the way, makasih udah nyelamatin gue untuk yang kedua kalinya." It's okay. Mungkin kita jodoh," Brian menyahut. Siti membelalakan mata, lalu menatapnya dengan wajah masam. "Just kidding," Brian menyahut. Setelah selesai makan dan membayar, mereka bergegas masuk mobil karena langit sudah semakin gelap. Tiba-tiba Siti menyadari kalau dirinya lupa meminjam ponsel pemilik rumah makan Minang tadi. Padahal ia ingin menghubungi suaminya terlebih dahulu. Namun, karena Brian telah melajukan mobilnya, maka Siti hanya menghela nafas dan berharap untuk segera tiba di rumahnya. Malam semakin larut. Siti terlelap di samping Brian yang masih fokus menyetir. Lelaki berwajah bule itu menatap wajah sendu wanita yang berada di sisinya. Entah sudah berapa ratus wanita cantik yang ia temui, tetapi baru kali ini ia merasa hatinya terus berdebar tak karuan. Brian sengaja memelankan mobilnya. Ia ingin lebih lama lagi bersama wanita yang padahal telah bersuami. Brian tak peduli dengan status Siti. Dalam pikirannya, ia hanya ingin selalu dekat dengan wanita itu. "Lama amat, bisa nyetir gak sih?" Tiba-tiba Siti terbangun. Rupanya sejak tadi ia tak terlalu terlelap karena ingin segera tiba di rumahnya. Oke, gue ngebut nih," saut Brian. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di kota tempat mereka tinggal. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya dan tak sengaja menggores mobil Brian. Si pengemudi tengah melamun sambil menyetir, hingga ia tak sengaja membuat mobil Brian tergores. Lelaki itu keluar dari mobilnya untuk berniat minta maaf. Namun tiba-tiba raut wajah Brian terlihat masam saat menyadari siapa lelaki itu. Siti segera keluar dari mobil saat melihat wajah suaminya yang berjalan mendekati mobil yang ia tumpangi. "Mas," ucap Siti sambil memeluk suaminya dengan perasaan haru. Brian segera keluar dari mobil dan berdiri tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia sangat berharap Yuda salah paham dan mencurigai Siti macam-macam hingga ia memiliki kesempatan untuk mendekati wanita itu.
Yuda menatap istrinya juga lelaki berwajah bule tersebut. Di kepalanya dipenuhi sejuta tanya tentang keberadaan Siti yang baru saja keluar dari mobil lelaki itu. Padahal sejak siang ia terus mencarinya kemana-mana. "Kamu dari mana saja? Kenapa tiba-tiba sama dia?" tanya Yuda dengan perasaan berkecamuk. "Aku diculik lagi, bahkan nyaris disekap di kota Kuningan. Untunglah ada Brian yang menolongku." "Ya udah Sid, gue pulang dulu ya," ucap Brian. "Kenapa kalian tampak sangat akrab?" Yuda tiba-tiba merasa curiga. "Lo gak berpikiran bahwa seharian ini Siti dan gue melakukan hal macam-macam kan?" Brian seolah memancing emosi Yuda. "Enggak, malah saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan istri saya untuk yang kedua kalinya," ucap Yuda sambil merangkul mesra pundak istrinya. Brian berusaha menyembunyikan perasaan kesalnya, lalu mengangguk dan masuk ke mobil. Setelah itu ia tancap gas. Begitu pula dengan Yuda. Ia langsung membukakan pintu mobilnya untuk Siti. Di dalam mobil, Siti menjelaskan semuanya tentang penculikan dan aksi heroik Brian. Setelah itu, ia juga menjelaskan alasan mengapa ia tak bisa mengabari dirinya. Siti sangat berharap Yuda bisa mempercayainya. "Mas percaya kok. Malah Mas mau minta maaf karena tidak bisa melindungimu." Siti tersenyum mendengar jawaban suaminya, lalu menyandarkan kepala di pundak lelaki yang sangat dicintainya itu. Sementara di tempat yang berbeda, Brian tampak kesal dengan sikap Yuda yang tak sesuai harapan. Ia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa dekat dengan Siti sekaligus menjauhkannya dengan Yuda. Suatu hari, Yura mendatangi rumah Yuda dan Siti. Mata Randy langsung terbelalak melihat kecantikan gadis itu. "Biasa saja lihatnya Randy Lukmanul Hakim," ucap Yura sambil menutup mulutnya yang tengah menganga. "Makin cantik aja Kak Yura. Oh iya, makasih banget loh karena masih mengingat nama kepanjanganku dengan lengkap. Udah berisik, aku mau ketemu sama Kak Sinta." "Kak Siti maksudmu?" "Iya, whatever." Randy mempersilahkan Yura masuk. Tampak Siti tengah melatih bela diri beberapa gadis seusia Randy. "Kak," panggil Yura. Siti langsung menoleh dan berjalan menghampiri adik iparnya itu. "Aduh, kenapa nggak bilang-bilang mau kesini?" Siti langsung memeluknya dengan erat. "Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Yura melirik ke arah Randy, seolah obrolannya tak ingin didengar siapapun. "Oke, aku tak akan dengerin percakapan kalian," ucap Randy sambil bergegas pergi. "Ren, mainnya jangan jauh-jauh ya," ujar Siti. "Siap Kak." Siti mengajak Yura ke ruang tamu, lalu mempersilahkannya untuk duduk. "Ada beberapa teman di kampus yang hilang secara misterius." Siti mengernyitkan dahi saat mendengar ucapan Yura. Sebenarnya ia telah berjanji pada Yuda untuk tak lagi mengurusi hal-hal semacam itu. Namun jiwanya langsung meronta-ronta untuk memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya beberapa waktu lalu kakak dan beberapa gadis di daerah ini sempat diculik oleh kawanan penjahat yang sepertinya sindikat perdagangan wanita. Yura tampak terkejut mendengar penuturan kakak iparnya itu sambil membekap mulutnya sendiri. "Tapi kakak nggak apa-apa kan?" tanya Yura yang tampak khawatir. "Alhamdulillah, kakak bisa selamat." "Oh ya Yura, kamu minta izin sama mama dan papa saat mau kesini?" "Sudah kok, tadi aku diantar Bang Yoga, tapi berpisah di depan kompleks sana, karena katanya ia punya teman di daerah sini." "Yura, kamu harus lebih mematangkan ilmu bela diri kamu. Lalu jangan lupa untuk selalu membawa alat-alat bela diri yang sering kakak bilang. Soalnya akhir-akhir ini banyak sekali terdengar kasus penculikan perempuan." "Akhir-akhir ini aku belajar karate Kak. Alhamdulillah sudah dapat sabuk biru." "Kamu harus terus rajin berlatih biar dapat sabuk hitam." Siti menepuk bahunya dengan lembut sambil tersenyum hangat. "Kira-kira apa alasan para penculik melakukan hal tersebut ya?" "Untuk dijual," bisik Siti.
Yura langsung bergidik. Lalu teringat kejadian tragis yang menimpa dirinya di sebuah hotel. Tangannya mengepal, wajahnya memerah. Walaupun pria hidung belang juga, Angga dan kawanannya pun yang telah memangsanya itu kini telah mendapatkan balasan setimpal. Tetapi Yura tak akan membiarkan ada gadis lain yang mengalami hal serupa. Menurut keterangan para saksi mata, mobil yang membawa gadis-gadis itu memiliki stiker kelabang. Siti terdiam saat mendengar penuturan Yura. Tiba-tiba ia teringat dengan stiker kelabang yang menempel di mobil orang yang telah menyekapnya beberapa waktu lalu. Jangan-jangan para penculik yang menculik teman-temanmu adalah orang yang sama dengan yang menculik kakak waktu itu. Karena kakak juga sempat melihat stiker kelabang di mobilnya. Berarti kakak tahu di mana markas penculik itu. Saat itu kakak dan beberapa gadis disekap di sebuah villa. Tetapi saat kami melaporkan pada polisi, tiba-tiba mereka sudah menghilang dan tak meninggalkan jejak saat kami dan para polisi menggerebek tempat tersebut. Setelah bercerita banyak hal, tiba-tiba Yura bilang kalau dirinya lapar. Kebetulan kakak sudah masak. Kita makan di luar aja yuk kak. Sekalian aku mau tahu tentang kota ini. Boleh ajak Randy? Tanya Siti. Boleh, saut Yura. Setelah itu Siti menelpon Randy dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun Randy menolak karena ia tengah asyik main game bersama teman-temannya. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba Siti merasa ada sebuah mobil yang diam-diam mengikuti taksi yang mereka naiki. Saat di jalan sepi, benar saja mobil tersebut tiba-tiba menghadang. Ada apa ini kak? Tanya Yura yang mulai panik. Kita turun aja dan hadapi mereka, ujar Siti. Sementara si sopir taksi tersebut malah gemetaran saat melihat para lelaki bertubuh tinggi besar dan kekar yang menghadang mereka. Mbak, saya nggak bisa berkelahi loh, ucap sopir itu. Nggak apa-apa, Bapak tunggu kami aja, ucap Siti sambil membuka pintu mobil lalu keluar bersama Yura. Siti menoleh ke arah mobil itu. Matanya tampak membelalak saat melihat stiker kelabang di mobil tersebut. Keempat preman itu langsung meloncat dan menghadang Siti, seolah mereka hanya menginginkannya. Yura tak tinggal diam. Ia langsung melayangkan tendangannya untuk membantu Siti. Keduanya melawan preman-preman itu hingga babak belur. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka berhasil membekap Siti dengan sapu tangan yang telah dibubuhi obat bius, sehingga Siti langsung terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Kak Siti! Teriak Yura. Keempat preman itu langsung melawan Yura hingga tubuh kurus itu terpental jauh dan terjerembab ke aspal. Yura mengerang kesakitan saat lututnya mengeluarkan cairan pekat berwarna merah. Ia semakin panik karena taksi tadi telah tak berada di tempat semula. Padahal tas juga handphonenya masih berada di taksi tersebut. Sial! Teriak Yura yang tampak menyalahkan dirinya karena tak mampu melawan para preman itu. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya lalu menghadang mobil para preman itu. Seorang lelaki berwajah bule keluar dari mobil itu lalu mengeluarkan pemukul baseball dan hendak memukul kaca. Preman itu langsung menghadangnya, tetapi gerakan mereka seolah terbatas dan tak berniat melukai lelaki tersebut. Serahkan wanita yang mau kalian culik, teriaknya. Tapi tiba-tiba lelaki itu mengeluarkan sebuah pistol hingga membuat para preman itu terdiam dan tak berkutik. Lelaki itu mengeluarkan Siti dari mobil itu lalu bergegas membawanya pergi. Ayo, teriaknya pada Yura memberi kode agar gadis itu segera masuk mobil. Yura mengangguk lalu duduk di belakang bersama Siti yang masih tak sadarkan diri. Mobil itu langsung melaju dengan kencang. Thanks karena udah nyelamatin kakak gue. It's okay, dia teman gue kok, saut lelaki itu sambil fokus menyetir. Tiba-tiba Siti tersadar. Ia tampak terkejut saat melihat lelaki yang tengah fokus menyetir. Brian, gimana caranya gue ada sama lo? Tanya Siti sambil memegangi kepalanya. Tadi gue gak sengaja lewat,
dan ngelihat lo di hadapan para preman. Sepertinya ada yang aneh. Kenapa lo selalu muncul di saat gue nyaris diculik? Kalian tampak sangat akrab, tanya Yura. Dia Brian, orang yang sudah beberapa kali menolong kakak pas diculik. Kak Brian, aku Yura, adik iparnya Kak Siti. Salam kenal ya, dek cantik. Tiba-tiba Yura berbunga-bunga saat Brian mengatakan itu. Karena wajah Brian sangat tampan, bahkan paling tampan di antara semua lelaki yang pernah Yura temui. Bagaimana cara kalian bisa saling mengenal? Tanya Yura yang tampak terus menatap ke arah Brian. Kita lanjutkan ngobrolnya nanti, karena para penculik itu kembali mengejar kita, ucap Brian sambil mempercepat laju mobilnya. Setelah lumayan lama melaju, akhirnya mobil tadi tak lagi mengikuti mereka. Gue saranin mending lo pindah kota deh. Kalau lo masih tinggal di sana, maka lo akan terus dikejar-kejar para penculik itu, ucap Brian. Siti termenung mendengar ucapan lelaki itu. Ia sangat bingung harus bagaimana lagi, karena di Jakarta ia memiliki banyak musuh yang mungkin jauh lebih berbahaya dari para penculik dengan stiker kelabang itu. Tapi kenapa lo selalu ada di saat gue berada dalam bahaya? Tanya Siti. Setiap gue nyaris diculik, lo selalu ada. Apa jangan-jangan lo dalang dibalik semua ini? Tanya Siti pada Brian yang dalam perjalanan pulang bersama Yura. Jadi gue harus diam aja melihat lo dalam bahaya? Tanya Brian dengan wajah kesal. Kak Sinta, kita seharusnya berterima kasih sama kakak ini, ucap Yura sambil menatap kagum wajah tampan Brian. Sinta? Iya, nama panjangnya Kak Sinta Siti Yasinta, jadi bisa dipanggil Sinta juga, saut Yura. Oh, iya, by the way, gue Brian. Gue Yura, Kak. Hati-hati Yura, kalau kenalan sama cowok asing, jangan mentang-mentang dia good looking, karena bisa saja dia juga salah satu anggota kawanan penculik itu, ucap Siti sambil melirik ke arah Brian dengan wajah sinis. Kalau gue penculik, gak mungkin gue balikin lo ke suami lo, saut Brian dengan wajah kesal. Udah jangan berantem, ucap Yura sambil kembali menatap ketampanan lelaki berwajah bule yang tengah fokus menyetir. Beberapa waktu kemudian, ia menghentikan mobilnya di depan rumah Siti. Cepat turun, ucapnya sambil melirik ke arah Siti dengan wajah yang ketus. Oke, gue juga mau turun, saut Siti yang juga berwajah masam. Kak Brian, thanks ya, ucap Yura sambil tersenyum manis. Brian tak menanggapi ucapan Yura. Ia langsung kembali menutup mobilnya lalu tancap gas. Seharusnya kakak berterima kasih sama Kak Brian, ucap Yura. Kita harus lebih berhati-hati pada orang asing, walaupun ganteng sekalipun. Kalian dari mana saja? Tanya Yuda yang tampak cemas selalu memeluk istrinya. Siti mengajak Yura dan masuk suaminya dan berniat menceritakan semuanya di dalam. Kalian dari mana saja? Aku khawatir banget, ucap Randy. Kami nyaris diculik, Yura mulai bercerita. Sepertinya kita harus lapor polisi, ucap Yuda yang tampak semakin khawatir. Bukankah kita sudah melapor pada polisi? Tetapi sampai saat ini masih juga belum terungkap. Sayang, maafkan mas ya, karena gak bisa melindungimu, ucap Yuda. Siti mengangguk, walaupun sebenarnya ia mulai cemas dengan penculikan itu. Kak, tolong telepon mama dan papa, bilang aku akan tinggal di sini beberapa hari, karena kebetulan kampus libur 3 hari. Boleh kan? Pinta Yura. Yuda mengangguk lalu menelpon kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Siti mendapat telepon dari nomor luar negeri. Sinta, apa kabar? Terdengar suara merdu, tetapi tegas hingga membuat mata Siti berkaca-kaca. Kak Rere? Siti tampak tak percaya saat mendengar suara itu. Rasa rindu yang selama ini ia pendam kembali bergejolak. Sinta, aku harap kamu baik-baik saja, karena aku mendapat kabar banyak wanita mantan anggota Sri Kandi yang menghilang secara misterius. Sebenarnya aku pernah diculik, Kak.
Benarkah? Sepertinya ada seseorang yang masih memiliki dendam terhadapku hingga mengincar semua mantan anak buahku. Ada sindikat perdagangan wanita, Kak, yang tengah merasakan banyak wanita, ucap Siti. Rere tampak geram sambil mengepalkan tangan. Jiwanya meronta-ronta untuk kembali ke dunianya yang lama. Namun ia terlanjur berhenti. Apalagi ia juga tak mau membuat Siti dibenci oleh suami dan keluarganya. Sinta, aku harap kamu lebih berhati-hati. Apa Kak Rere nggak balik lagi ke sini? Balik lagi Kak sini, Kak? Tanya Siti. Namun tiba-tiba Yuda pulang lalu berdehem saat mendengar istrinya menyebut nama Rere. Sudah dulu, Kak, nanti kita teleponan lagi, ucap Siti sambil menutup telepon. Lagi ngobrol sama siapa? Tanya Yuda sambil membelai lembut rambut istrinya. Kak Rere, sautnya sambil tertunduk karena takut suaminya marah. Oh, saut Yuda sambil mengangkat dagu istrinya. Sayang, kalau ada apa-apa jangan lupa cerita sama Mas ya. Yuda melanjutkan. Sebenarnya, ceritain aja sayang. Sebenarnya aku ingin menangkap sindikat perdagangan wanita itu. Kita lakukan sama-sama. Mas akan bantu. Aku ikut, Kak. Tiba-tiba Yura menyahut. Aku juga, seru Randy. Mereka langsung mengatur strategi. Selain itu, Yuda juga meminta bantuan teman-teman karena kawanan penjahat itu tampaknya bukanlah orang-orang yang bisa dianggap enteng. Yura dan Siti langsung berdandan cantik dengan semua persiapan untuk menjerat para penculik, termasuk GPS dan alat penyadap suara yang mereka simpan di dalam pakaian dalam. Setelah itu, mereka bersiap-siap menyetop taksi. Hanya beberapa menit saja, sebuah mobil melaju ke arah mereka, lalu membekap mulut Siti dan Yura, seolah mereka selalu mengawasi Siti setiap waktu. Itu mereka, ucap Yuda bersama Randy dan Anto, temannya yang telah mendapat sabuk hitam karate. Diam-diam, mereka mengikuti mobil tersebut untuk mengetahui di mana letak markas besar mereka yang sebenarnya. Yura dan Siti dibawa ke sebuah villa, lalu mereka diseret ke sebuah ruangan. Bos, kami telah menangkap dua wanita yang selama ini bos cari, ujar lelaki berpakaian serba hitam itu. Mata Siti seketika membelalak saat melihat lelaki tua itu. Sinta dan Yura, Srikandi peliharaan Renata yang selama ini selalu menggagalkan bisnis saya, ujarnya sembari tersenyum menakutkan. Rupanya kamu adalah dalang di balik penculikan para gadis itu, tanya Siti. Betul sekali. Hari ini kalian berdua akan dikirim ke Hong Kong dan menjadi bidadari pemuas hasrat klien saya. Lelaki yang rambutnya putih sebagian itu tertawa terbahak-bahak hingga membuat bulu kuduk Yura meremang. Apa yang harus saya lakukan pada mereka, bos? Tanya lelaki. Sekap mereka di ruang atas. Tiba-tiba, seorang lelaki berwajah bule masuk ke ruangan itu hingga membuat mata Siti dan Yura belalak. Dad, tolong lepaskan mereka, Dad. Brian? Siti tampak tak percaya saat melihat lelaki yang ada di hadapannya. Mereka adalah dua orang yang selalu menggagalkan rencana Daddy. Kenapa harus dilepaskan? Aku mencintainya, Dad, ujar Brian hingga membuat ayahnya terhenyak. Daddy akan membiarkan kamu bersama wanita manapun kecuali dia. Please, Dad. Sekali tidak, tetap tidak. Tiba-tiba, Brian meringkus kedua tangan ayahnya ke belakang, lalu mengeluarkan pistol dari jaketnya, hingga membuat semua lelaki berpakaian serba hitam itu seketika menodongkan pisau ke arahnya. Lepaskan mereka, atau peluru ini melesat ke kepala Daddy. Brian, apa yang kamu lakukan? Apa hanya karena wanita yang telah bersuami itu kamu mau melawan Daddy? Selama ini aku tak pernah setuju dengan bisnis yang Daddy lakukan. Aku sudah bosan memakan uang haram.
Aku harap Dedi bisa berhenti dari bisnis ini. Buk. Tiba-tiba Brian terjatuh saat ayahnya menendang salah satu kakinya. Lalu secepat kilat ayahnya meraih pistol dari tangannya. Brian tak tinggal diam. Ia langsung melayangkan serangan pada ayahnya. Anak tidak berguna, bentak ayahnya sembari melepaskan peluru ke lengan putranya. Dar. Peluru tersebut melesat ke tangan Brian hingga membuat Brian jatuh terjengkang. Bersamaan dengan itu, darah segar mengucur dari balik lengannya. Hah! Siti dan Yura langsung berteriak histeris saat melihat pemandangan itu. Angkat tangan. Tiba-tiba para polisi datang bersama Yuda, Randy dan temannya. Akhirnya, bos besar yang selama ini mendalangi sindikat perdagangan wanita bersama semua anak buahnya berhasil dibekuk polisi. Sementara Brian langsung dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Brian telah siuman dan berhasil melewati masa kritisnya. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa istri saya, ujar Yuda. Sama-sama, ujar Brian. Tapi mengapa kamu melakukan semua ini? Tanya Siti. Sepertinya karena aku jatuh cinta padamu, jawabnya hingga membuat Siti dan Yuda terhenyak. Kalian tenang saja, aku tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Setelah benar-benar pulih, aku akan pergi ke Amerika. Terima kasih untuk semuanya. Aku harap kamu menemukan wanita yang jauh lebih segalanya dibandingkan aku. Tentu saja. Lelaki tampan sepertiku bisa mendapatkan wanita manapun yang aku mau, ujar Brian hingga membuat Yuda dan Siti tertawa. Dan cerita pun selesai. Oke, ceritanya sudah selesai ya guys. Ya, agak gantung sih, tapi ya menarik juga. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Biasa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.